sangat sakral dikarenakan nama Pindul sendiri diambil dari sebuah singkatan dalam bahasa Jawa yaitu pipi kebendul. Ya. Tidak boleh mengambil, membunuh hewan yang ada di sana termasuk mengotori objek wisata. Jadi boleh memanfaatkan tetapi tidak boleh merusak atau merubah susunan tatanan struktur yang ada di objek wisata. Sehingga kami mulai mencari perizinan dan juga diresmikannya tahun 2010 sampai sekarang ini masih berjalan. Karena di Gua Pindul itu dulunya adalah tempat untuk mencuci baju, tempat untuk memandikan hewan, ya, dan juga tempat di mana banyak warga mencari kelelawar untuk obat sakit asma. Saya itu diajak pulang ke Madrid, ya. Jadi alasan kelompok kita kenapa kita pilih destinasi wisata Gua Pindul itu karena Gua Pindul tuh emang agak jarang diliput ya. Jadi kurang kena spotlight. Jadi nggak secara semua orang tuh tahu Gua Pindul itu tempat apa sih, tempat untuk ngapain. Jadi kita mutusin untuk milih Gua Pindul jadi destinasi tugas TA kita. Dari tempat kita nginep sampai kita ke Gua Pindul itu perjalanannya lumayan panjang, kurang lebih bisa 1,5 jam untuk kita sampai ke sana. Di perjalanan juga rutenya juga nggak gampang, kita harus lewat gunung, jalan yang belok-belok, macet, segala macem. Jadi ya cukup makan waktu lah dari tempat kita menginap sampai kita ke Gua Pindul itu. Jadi di tengah perjalanan tuh kita juga
sebelum kita sampai ke tempat wisata Gua Pindul tuh, di tengah perjalanan tuh kita kayak ada dimintain apa ya, sumbangan gitu sama warga untuk kita masuk ke si tempat wisatanya itu. Jadi tuh ya ibaratnya uang kebersihan lah, uang lingkungan. Jadi dulunya buat mengambil. Jadi aksesnya emang harus lewatin ini dulu ya. Jadi setelah kita ketemu sama Mas Denny, kita itu dikenalin ke Mas Doni, yaitu tour guide kita selama kita berada di dalam Gua Pindul. Nah, sebelum kita masuk ke Gua Pindul, kita itu dikasih beberapa pengaman kayak ban dan pelampung. Nah, jadi memang udah disediain paket gitulah sama mereka. Karena jaraknya lumayan jauh antara camp dengan si Gua Pindulnya itu, tiap camp tuh punya alat angkutnya gitulah, transportasinya gitu dari camp menuju ke Gua Pindulnya. Nah itu tuh semacam bak terbuka gitu, jadi tuh kita naik itu untuk kita ke Gua Pindulnya. Setelah sampai kita di Gua Pindul, itu kita juga nggak langsung sampai ke dalam guanya, nggak langsung sampai ke depan guanya. Jadi ada sedikit jalan kakinya juga, ngelewatin jalan-jalan bebatuan, jalan tengah hutan gitulah, kita sedikit gitulah ya, sekedar 15 meter lah untuk sampai ke depan Gua Pindulnya. Setelah masuk, kita langsung dituntun sama Mas Doni untuk melakukan tour ke dalam Gua Pindulnya itu. Jadi Mas Doni tuh mulai ngejelasin seberapa panjang guanya, seberapa lebar guanya, seberapa dalam. Nah itu semuanya dijelasin. Ada batu-batu yang katanya dipercaya tuh bisa bikin cantik kalau kena tetesannya. Ada juga batu yang katanya bisa bikin pria jadi perkasa kalau kita pegang, kalau para lelaki pegang katanya bisa jadi perkasa. Itu banyak ceritanya lah di dalam satu gua itu. Jadi nggak sekedar gua untuk wisata aja sih di situ tuh. Mas Doni juga cerita kalau Gua Pindul itu pernah dijadiin lokasi syuting untuk brand apa ya, brand rokok lah. Jadi dipakai Gua Pindul itu, di salah satu bagian di Gua Pindul itu dipakai untuk syuting. Nah setelah kita selesai tour, kita langsung diantar lagi menggunakan mobil bak terbuka itu yang tadi, dari Gua Pindul menuju camp, langsung sampai kembali ke campnya lagi. Nah di campnya itu juga sebenarnya bukan sekedar camp aja sih, karena ada tempat makanannya juga. Jadi kalau kita balik ke camp, ada tempat buat makan dan minum, jadi nggak sekedar tempat buat nunggu aja sih. Jadi ya di situ bisa dibilang lengkap lah, kita jadi udah ada wisatanya dan ada tempat makannya juga, dan di situ juga ada jual aksesoris gitu untuk yang mendukung kita untuk tour di
Gua Pindul. Gunung Kidul menjadi salah satu destinasi primadona di Yogyakarta. Lokasinya yang berada di selatan Yogyakarta membuat daerah ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Gua Pindul berasal dari kisah perjalanan Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan yang diutus oleh Penambahan Senopati Mataram untuk membunuh bayi laki-laki buah cinta putri Penambahan Senopati. Dalam perjalanannya, kedua abdi itu sepakat untuk tidak membunuh sang bayi. Lalu keduanya pergi ke arah timur, yaitu ke arah Gunung Kidul. Sementara itu, sang bayi terus menangis. Kedua utusan itu pun memutuskan untuk memandikan sang bayi. Ki Juru Mertani naik ke salah satu bukit dan menginjak tanah di puncak bukit. Dengan kesaktiannya, tanah yang diinjak pun runtuh dan mengangala sebuah lubang besar dengan aliran air di bawahnya. Kemudian, sang bayi dimandikan di dalam goa di lubang tadi. Selamat siang Mas, boleh diperkenalkan namanya dan pekerjaan di Goa Pindul itu apa? Sebagai apa? Oke, selamat siang untuk teman-teman dari Universitas Gunadarma. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya salah satu staf yang bekerja di salah satu operator di Goa Pindul, yaitu tentunya di basecamp kami di Ngancar Wisata Goa Pindul Kang Aris. Dan juga untuk teman-teman kami ucapkan selamat datang. Oke, untuk wisata Goa Pindul sendiri dibuka tahun 2010. Ya, mulai dibukanya. Oke, karena di Goa Pindul itu dulunya adalah tempat untuk mencuci baju, tempat untuk memandikan hewan, ya, dan juga tempat di mana banyak warga mencari kelelawar untuk obat sakit asma, ya tentunya. Dan dikarenakan adanya teman-teman dari salah satu Karang Taruna yang keluar masuk ke dalam goa, nah waktu itu kita melihat bahwasannya Goa Pindul ini berpotensi untuk wisata, yaitu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan di dusun kami, sehingga kami mulai mencari perizinan dan juga diresmikannya tahun 2010 sampai sekarang ini masih berjalan. Oke, untuk Goa Pindul sendiri ini adalah salah satu gua yang dimana mempunyai sebuah mitos ataupun legenda, karena selain digunakan untuk bertapa, juga di Goa Pindul ini adalah tempat yang sangat sakral, dikarenakan nama Pindul sendiri diambil dari sebuah singkatan dalam bahasa Jawa, yaitu Pipi Gebendul, ya, karena ada seorang bayi dari Raja Mataram yang pada zaman itu disembunyikan untuk masuk ke dalam gua, dan tentunya dikarenakan dikejar-kejar oleh musuh ingin dibunuh. Nah, lalu pipinya terbentur batuan yang tumbuh dari atas ke bawah atau namanya stalaktit. Nah, disinilah muncul nama Pipi Gebendul atau pipi terbentur, seperti itu. Itu singkat ceritanya. Oke, tentunya sangat mendukung ya. Kalau untuk pro kontra sendiri tidak ada, karena kita sama-sama membangun ataupun berjalan bersama-sama untuk membuat Pindul ini menjadi wisata, dan juga kami bekerja sama untuk membuat fasilitas dan juga pelayanan yang layak untuk para pengunjung yang berkunjung ke dusun kami, tentunya di objek wisata Goa Pindul.
Oke, untuk harga tiket masuknya itu dengan harga 60.000 ya. Itu dikarenakan dari harga 60.000 itu kita ada fasilitas dari peralatan perlengkapan seperti jaket pelampung, ban tubing, juga ada shuttle Pajero dan juga tentunya ada tim pemandu yang menemani dari sini sampai kembali lagi ke sini tentunya di base camp ya, dan juga ada asuransinya juga tentunya. Jadi aman untuk teman-teman yang berkunjung ke Gua Pindul. Oke, jadi dari SOP sendiri untuk masuk ke Gua Pindul itu satu pemandu bisa membawa 7 orang maksimal, karena dari SOP-nya yang dibuat dari Pemda seperti itu. Dan tentunya untuk di basecamp kami ini kami punya kurang lebih sekitar 26 pemandu. Oke, kegiatan setelah kita masuk ke Gua Pindul itu biasanya untuk teman-teman yang membeli paket Gua Pindul saja itu kita kembali ke basecamp untuk bilas. Tetapi tidak hanya itu, kita di sini menjual ada beberapa paket atraksi wisata ya, yaitu tentunya ada outbound, ada off-road. Juga mungkin teman-teman yang sekiranya kurang puas berenang di Gua Pindul bisa lanjut ke Sungai Oyo ataupun Gua Tanding. Oke, untuk larangannya sendiri tidak ada. Jadi untuk teman-teman ya sedikit himbauan saja, kami tidak melarang tapi sedikit himbauan, di mana ketika berkunjung ke Gua Pindul itu tidak boleh mengambil, membunuh hewan yang ada di sana, termasuk mengotori objek wisata. Hanya itu. Oke, untuk panjangnya sendiri Gua Pindul itu dari pintu masuk sampai keluar itu 350 meter, dan juga di sana terbagi menjadi 3 ruang. Jadi untuk kedalamannya sendiri bervariasi dari 1 sampai 12 meter yang paling dalam itu di ruang yang ketiga. Oke. Oke, untuk luasnya sendiri 750 meter itu dikarenakan itu milik Sultan Ground, tetapi selebihnya itu adalah milik pribadi ya, di Gua Pindul sendiri. Ya, untuk perubahan di goanya sendiri tidak ada, dikarenakan kami mengacu dari sistem geowisata. Jadi boleh memanfaatkan tetapi tidak boleh merusak atau merubah susunan tatanan struktur yang ada di objek wisata. Jadi kita hanya menambah sedikit saja, mempermak tapi di luarnya. Oke. Ya. Oke, untuk durasi waktunya itu di Gua Pindul sendiri 30 sampai 45 menit, tetapi dari kami tidak membatasi untuk aktivitasnya. Dikarenakan para pengunjung itu ada yang suka berenang, ada yang suka melompat, juga ada yang suka berfoto. Jadi mungkin itu akan menambah estimasi waktunya itu lebih lama. Kalau untuk kejadian-kejadian seperti itu mungkin untuk yang unik itu banyak ya. Tentunya dari saya sendiri itu mungkin bisa berinteraksi dengan para pengunjung tentunya dari mancanegara. Bahkan kejadian yang paling unik, saya itu diajak pulang ke Madrid ya. Selanjutnya sampai si pengunjung tadi itu karena apa ya? Karena si pengunjung tadi itu merasa memiliki teman, ya, teman yang spesial, akhirnya dia itu sampai datang ke sini sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu. Dan saya disuruh berkunjung ke sana, sampai sekarang belum ke sana. Kalau untuk kejadian yang menyeramkan, itu tidak ada menurut saya. Ya, kecuali diajak nikah sama orang Londo itu ya, itu adalah kejadian yang paling menyeramkan. Ya, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih
Mas Sama-sama. sudah meluangkan waktunya Ya, terima kasih Untuk sama-sama. untuk kita teman-teman. tanya-tanya. Ya, sama-sama untuk teman-teman dari Universitas Gunadarma. Semoga teman-teman sukses selalu, sehat dan juga lancar rezeki, dan Amin. semoga bisa berkunjung ke tempat kami lagi. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama, selamat siang. Tes. Ah? Halo guys, kita lagi di kantin gua Pindul. Jadi Raffi sama Repa lagi masuk ke gua Pindulnya, dia lagi makan mie. Ini ada tempat lampunya gitu, terus ada pendoponya, terus di situ kantinnya gitu. Terus ada bule. Ini guys yang habis masuk ke gua Pindul gimana? Kok muka lu pada teman banget? Apa kesan dan pesannya? Lu nengok ya? Pak Terus gue nengok itu loh kayak ada suara kelelawar. Buat kuping gue nih, sumpah itu kelelawar banyak banget. Ada lagi anjing. hari kedua guys sama Mas Isan. Ini hari kedua kita udah sampai lagi. Balik lagi. Tes. Nih kita dulu. Nanti kalau pulang aja. Oke siap. Kita usahain pakai Oke siap. Oke, makasih ya Mas ya. Siap Mas. Terima kasih Mas.